Perkenalkan, nama saya Ricardo Tabarat dari kelas 11 I1 dan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal penjas mengenai renang. Di sini terdiri dari 5 soal penjas dan saya akan menjawabnya dengan jawaban versi saya. Perkenalkan, nama saya Ricardo Tabarat dari kelas 11 I1 dan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal penjas mengenai renang. Di sini terdiri dari 5 soal penjas dan saya akan menjawabnya dengan jawaban versi saya. Yang pertama, bagaimana cara melakukan renang gaya bebas? Cara melakukan renang gaya bebas antara lain dengan yang pertama, posisi dada dan wajah menghadap ke permukaan air. Yang kedua, tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Yang ketiga, kaki secara bergantian dicambukan naik turun. Dan yang keempat, bernafas dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, yaitu ketika tubuh dalam posisi miring, kepala berpaling ke samping atau menoleh ke kiri atau ke kanan. Yang dimana ada beberapa gerakan yang harus diperhatikan dalam cara melakukan renang gaya bebas ini. Yang pertama yaitu gerakan tangan. Gerakan lurus ke depan, masing-masing tangan diayuhkan ke arah depan dengan jari-jari yang rapat. Jadi jari-jari seperti ini. Kemudian ada juga gerakan kaki. Gerakan kaki ini dilakukan dengan teknik dengan cara menggerakkan kaki naik turun secara bergantian dengan cepat. Ketika menggerakkan kaki ke dalam air ataupun ke bawah, dilakukan dengan kekuatan penuh atau keras agar menambah dorongan bagi tubuh sehingga gerakan kaki tersebut terpusat pada pangkal paha. Kemudian ada pernafasan. Pernafasan ini dilakukan dengan menolehkan kepala ke arah samping dan mengambil nafas melalui mulut. Gerakan ini mengambil nafas harus dilakukan dalam satu arah saja, tidak boleh dua ataupun lebih, dan tidak boleh bergantian. Kemudian kita ke soal yang nomor kedua. Bagaimana cara mengambil nafas dari arah kiri pada renang gaya bebas? Nah, jawaban saya yaitu ketika kita melakukan renang gaya bebas ini, posisi wajah menghadap ke permukaan air, sehingga di dalam melakukan pengambilan nafas harus dilakukan ketika lengan digerakkan keluar dari air. Saat tubuh dalam posisi miring dan kepala menoleh ke samping, dalam pengambilan nafas ini perenang dapat memilih sisi mana yang dia akan ambil nafas. Hal ini disesuaikan juga dengan di bagian sisi mana seorang perenang nyaman dalam pengambilan nafas, baik itu sisi kiri ataupun sisi kanan. Jadi semuanya tergantung dari si perenang itu, dia nyaman di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Dalam pengambilan nafas ini juga bagian kepala ditengokkan ke arah lengan untuk mengambil nafas, yaitu dilakukan ketika kepala berada di atas permukaan air. Akan tetapi hal yang harus diperhatikan, pernafasan harus dilakukan melalui mulut, yaitu dengan membuka mulut dengan lebar untuk menghirup udara. Jadi hal-hal itu perlu diperhatikan ketika kita mengambil nafas dari arah kiri pada saat kita melakukan renang gaya bebas. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan posisi badan renang gaya bebas. Nah, posisi tubuh atau badan saat melakukan renang gaya bebas yaitu dengan sejajar dengan permukaan air. Maksudnya gimana? Renang gaya bebas itu atau crawl stroke adalah salah satu gaya dalam berenang dengan posisi tubuh menghadap ke bawah, dan juga renang gaya bebas ini juga disebut juga dengan gaya merangkak karena mengikuti gerakan dasar anjing yang sedang berenang. Nah, posisi tubuh ini yang pada saat kita melakukan renang gaya bebas ada 4. Yang pertama itu posisi tubuh perenang adalah sejajar sehingga permukaan air atau disebut juga dengan streamline sehingga dada menghadap ke dasar kolam. Yang kedua, posisi kepala juga menghadap ke dasar kolam, tetapi ketika mengambil nafas diarahkan ke samping. Kemudian yang ketiga ada kedua tangan diayunkan ke arah depan. Yang keempat, kedua kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Kemudian kita ke soal nomor 4. Bagaimana cara melakukan kombinasi
gerakan tungkai dengan gerakan lengan renang gaya bebas. Di sini saya jawaban saya ada 3 poin. Yang pertama, mula-mula dilakukan sikap telungkup di atas permukaan air. Kemudian yang kedua itu badan dan juga kedua lengan dan juga kaki lurus hingga badan kita terapung di atas permukaan air. Kemudian yang ketiga, lakukan gerakan tangan sebanyak 1 kali dengan tangan kiri, dan setelah itu gerakan kaki sebanyak 3 kali ayunan. Jadi 3 poin tersebut harus diperhatikan, dimana jika kita melakukan kombinasi gerakan tungkai dan lengan pada saat kita melakukan renang gaya bebas. Kemudian yang kelima, apa kelebihan renang gaya bebas dengan renang gaya lainnya? Nah, di sini saya dapat simpulkan ada 4 kelebihannya dari renang gaya lainnya. Yang pertama, renang dengan gaya bebas akan lebih cepat dibandingkan renang dengan gaya lainnya. Kemudian yang kedua, lebih mudah untuk bernafas dan santai. Yang ketiga, lebih mudah untuk dipelajari, itu sudah pasti. Kemudian yang keempat, dapat memaksimalkan latihan otot bahu sehingga melenturkan semua otot yang ada di bahu menjadi lebih lebar dan juga tegak. Sekian dan terima kasih. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. 5 soal PNJS mengenai renang gaya bebas sudah saya jawab. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf, dan jika ada saran ataupun tambahan bisa disampaikan langsung di bawah kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam olahraga.